Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Hani Kristianto yang sepertinya gak percaya kalau Mbak Kumaila bisa hafal Quran. Mungkin Hani Kristianto ini panas saat mendengar diskusi antara Mbak Kumaila dengan Abu Marlo berikut. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gue hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk salah, dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi. Tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya.
Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak Setuju. mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini strong word banget gitu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Kumaila. Yang mungkin mendengar pernyataan Kumaila ini, Hani menjadi panas dan ingin menantang Kumaila untuk menghafal 30 juz. Dan kalau bisa, katanya akan dihadiahi rumah oleh Hani Kristianto. Hal itu dipostingnya di akun Instagram pribadinya. Berikut screenshotnya. Dalam postingannya Hani mengatakan, kalau mbaknya beneran hafal Quran, saya kasih rumah saya deh. Paling juga cuma berapa surat? Disambung dengan kutipan sebuah hadis. Tidak pakai lama, Mbak Kumaila memosting kembali postingan Hani Kristianto di akun Instagramnya sambil disertakan dengan ijazah hafal Quran. Dan diberi komentar di bawahnya. Alhamdulillah tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya @Hani Kristianto. Dilanjutnya, ijazahku sensor, karena aku berkarya atas namaku pribadi dan bukan atas nama alma mater. Dibalas oleh Hani dengan mengatakan, Bismillah, ditunggu kapan Mbak Kumaila berkenan tes sambung ayat 30 juznya. Barakallah Mbak, berkenan dipinnya. Dibalas lagi oleh Kumaila, Hani Kristianto, boleh bang, jadwalkan saja. Dan dikomentari Hani lagi, ikhlas kalau Mbak benar hafal 30 juz mungkin, karena saya memang pengagum orang-orang yang hafal Al-Quran. Ada juga yang gak percaya itu rumah benaran. Seperti yang dikatakan oleh Shabbi.ab, antara penting gak penting, mau dicuekin, janjinya rumah, mau diladenin, khawatirnya doi punya rumah kelinci aja. Ada benarnya juga ya, soalnya Hani tidak bilang rumah tipe berapa yang mau dikasih. Lalu Mbak Kumaila menjawab komentar salah seorang netizen yang anggap enteng dengan kemampuan hafalan Kumaila. Dijawab langsung oleh Kumaila, ini malah lebih gampang daripada tes sambung ayat, karena pembacanya tahu lagi baca di mana, mengingat banyak ayat YG mirip. Cuma masalahnya, sangat memakan waktu dan tenaga, harus dari pagi sampai malam, bahkan 2 hari kalau mau bacaan yang lebih lambat dan hati-hati. Ada juga komentar dari Feby Indirani, yang ragu dengan rumah yang dijanjikan. Dia mengatakan, ya tergantung rumah yang ditawarkan kek apa dulu. Ada juga yang membalas mengatakan, rumah subsidi. Dan ternyata Hani dan Kumaila sudah saling deman, dan diposting di akun IG Hani Kristianto. Teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kita tunggu bulan Januari. Apakah rumah itu beneran rumah atau masih ada syarat dan ketentuan berlaku? Dan siapa yang menilai bacaannya sudah benar atau tidak? Soalnya katanya, Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Nanti kalau yang menilai hanya hafal bacaan yang 1, sementara Kumaila menghafal dengan bacaan lainnya. Kita tidak tahu prosedur penilaiannya. Kita tunggu saja bulan Januari nanti. Apakah Kumaila akan dapat rumah atau Hani tidak menepati janjinya? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Hani Kristianto dan Mbak Kumaila tadi. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Kainama bersama Aryeso dan Ustadz Aditya Taliang mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 kepada saudara Kristen dan Katolik. Selamat Hari Natal. Gitu ya. Sekarang 21 April. Selamat Natal ya semua. Sehat-sehat ya. Itu baru setuju saya kalau sekarang mengucapkan Natal, oke? Shalom teman-teman. Jika ada yang ingin beri hadiah Natal tahun baru buat Bro Phil, silakan scan QR code ini atau klik link di kolom komentar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu.
kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan
Segala perkara harapan kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.